Hai semua, perkenalkan nama saya Catherine Ampal 1942116 dari kelas 6 AKMB. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang bertema pentingnya mitigasi bencana alam bagi masyarakat di Indonesia. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu bencana dan juga apa itu mitigasi. Jadi, bencana itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi akibat dari faktor alam dan atau non-alam serta manusia yang mengganggu dan membahayakan kehidupan dan penghidupan manusia serta menimbulkan akibat terhadap manusia, lingkungan, harta benda, serta fisikis. Jadi bencana alam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama bencana sosial, yang kedua bencana non-alam, dan yang ketiga adalah bencana alam. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dijelaskan bahwa pengertian dari mitigasi adalah serangkaian upaya untuk meminimalisirkan risiko bencana, baik itu melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman maupun pembangunan fisik. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat 6-nya mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi adalah pengurangan risiko bencana baik melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana dan pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari mitigasi beserta bentuk-bentuk kegiatan dalam implementasinya. Jadi menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mitigasi bencana itu memiliki beberapa tujuan, seperti yang pertama, meminimalisirkan dampak yang ditimbulkan khususnya untuk masyarakat. Yang kedua, sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan, dan yang terakhir itu untuk meningkatkan ilmu umum tentang cara menghadapi bencana dan meminimalisirkan dampaknya sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan aman. Selanjutnya, dari tujuan-tujuan tersebut, mitigasi bencana alam dapat direalisasikan dalam bentuk beberapa kegiatan, seperti yang pertama, pemantauan dan pengenalan risiko bencana, yang kedua, pengembangan budaya sadar bencana, yang ketiga, pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi, yang keempat, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana, yang kelima, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, yang ke-6, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya ataupun ancaman bencana, dan yang terakhir itu dengan kegiatan pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Selain dari itu, saya juga akan memberikan beberapa contoh implementasi pada mitigasi bencana. Contohnya itu yang pertama pada bencana gempa bumi. Jadi dalam menghadapi gempa bumi itu ada beberapa implementasi dari mitigasi yang dapat kita lakukan, seperti mengenali lokasi bangunan tempat tinggal, ataupun bisa juga sebelum kita mendirikan sebuah bangunan, kita perlu mengetahui dulu aturan baku dalam untuk mendirikan sebuah bangunan tahan gempa. Dengan begitu dapat lebih membantu pada saat seandainya suatu hari terjadi gempa. Selain dua implementasi tersebut, ada juga mitigasi lain yang bisa dilakukan. Misalnya, kita mencatat nomor telepon darurat. Jadi pada saat terjadinya bencana, kita bisa langsung menghubungi telepon tersebut. Selain itu, juga bisa dengan menyiapkan perlengkapan seperti tas siaga bencana. Ataupun juga bisa mengikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana alam dan mengenali jalur evakuasi di wilayah tempat tinggal masing-masing. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai artikel yang bertemakan pentingnya mitigasi bencana alam bagi masyarakat Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.